Halo semuanya, wabil khusus, salam hormat buat dosen pengampu kita yang luar biasa, Ibu Marosimi Milati. Kenalin, saya Amir Syolahuddin, mahasiswa agribisnis dengan NIM 253331032. Nah, khusus untuk UTS Sosiologi Pertanian kali ini, kita nggak cuma bakal bahas teori dari buku teks aja, tapi kita bakal ngebedah abis-abisan sebuah krisis nyata yang lagi panas di lapangan, konflik agraria di Indonesia. Lewat sesi bedah materi ini, mari kita kupas tuntas akarnya dari kacamata sosiologis. Coba bayangin deh, angka ini beneran bikin geleng-geleng kepala. Sekitar 56-60% lahan produktif di Indonesia ternyata cuma dikuasai oleh segelintir korporasi raksasa. 60% loh. Terus gimana nasib jutaan petani gurem kita? Mereka harus pontang-panting menyambung hidup dengan luas lahan yang bahkan nggak sampai setengah hektar. Ibarat bumi dan langit kan? Ini bukan cuma soal beda luas tanah, tapi ini adalah jurang ketimpangan sistemik yang masif banget. Terus pertanyaannya, kok bisa sih timpang begini? Apa ini cuma kebetulan nasib? Ya jelas nggak. Kalau kita mau jujur, ini tuh potret kegagalan struktural dari negara. Padahal kalau kita lihat pasal 33 UUD 45 dan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, mandat negara tuh udah jelas banget mendistribusikan tanah demi kemakmuran rakyat. Tapi prakteknya, mandat suci ini seringkali dipinggirkan. Kenapa? Ya karena kebijakan seringnya lebih milih gelar karpet merah buat investasi dan memanjakan korporasi ketimbang memikirkan rakyatnya sendiri. Nah, untuk paham akar masalahnya, mari kita pinjam kacamata sosiologi. Pertama, kita lihat dari perspektif Karl Marx soal pertentangan kelas dan akumulasi kapital. Teori Marx ini bener-bener akurat loh buat memotret realitas di lapangan sekarang. Di satu sisi, korporasi-korporasi ini ibarat kelas burjuis di era modern. Buat mereka, tanah tuh murni komoditas ekonomi aja, alat buat akumulasi modal sebesar-besarnya. Nah malangnya, petani kita malah dipaksa tersingkir jadi kelas proletar. Akses mereka ke alat produksi dirampas, tenaga mereka dieksploitasi, dan ujung-ujungnya mereka teralienasi alias terasing dari tanah yang dulunya milik mereka sendiri. Miris banget kan? Tapi tunggu dulu, apa iya konfliknya cuma melulu soal urusan perut dan ekonomi? Disinilah perspektif Ralph Dahrendorf soal otoritas dan kelompok kepentingan masuk. Dahrendorf ngingetin kita nih, kalau konflik itu asalnya dari relasi otoritas. Bayangin ada tembok besar. Di atas tembok ada pihak yang pegang kekuasaan legal mutlak, yaitu negara sama korporasi pemegang hak guna usaha atau HGU. Di bawah tembok, ada masyarakat adat dan petani kecil yang sama sekali nggak dikasih panggung otoritas formal. Nah, bom waktu konflik agraria ini meledak persis ketika kelompok marginal di bawah tadi mulai muak, bangkit, dan menantang status quo yang timpang itu. Sekarang, mari kita turun dari teori ke benturan realitas kultural yang terjadi tiap hari. Ini bukan cuma sekedar rebutan petak tanah loh, ini benturan nilai yang super tajam. Buat petani dan masyarakat adat, tanah itu memegang nilai sakral. Tanah itu identitas budaya dan satu-satunya urat nadi kehidupan atau subsisten mereka. Kehilangan tanah ya sama aja kehilangan makna hidup. Tapi di mata negara dan korporasi, jelas beda. Mereka pakai kacamata nilai kapitalistik. Ngeliat tanah cuma sebagai aset komersial, mesin cuan buat ngejar target pertumbuhan ekonomi dan untung maksimal. Nah, benturan ini makin runyam kalau kita ngomongin hukum, atau yang sering disebut dualisme norma. Ada jurang pemisah yang lebar banget antara hukum formal tertulis kayak sertifikat HGU dengan hukum adat alias living law yang udah berurat akar turun-temurun di masyarakat. Sayangnya, legalitas administratif di atas kertas sering banget menutup mata sama keadilan substantif dan historis di lapangan. Efeknya apa? Hukum malah sering disalahgunakan jadi alat kontrol sosial yang represif. Malah nggak jarang petani yang niatnya cuma mempertahankan ruang hidupnya justru dikriminalisasi. Bener-bener nggak masuk akal ya. Jadi, kesimpulannya gini, penyelesaian yang cuma ngandelin legalitas formal administratif tapi buta sama keadilan historis, itu cuma bakal nyiptain krisis kepercayaan dan bikin konflik agraria ini nggak kelar-kelar. Oh ya, sebelum ditutup, saya mau highlight bahwa materi eksplanasi ini disusun dengan sengaja mencakup 6 unsur komunikasi loh. Ada saya, Amir, yang bertindak sebagai komunikator, lalu ibu dosen sebagai komunikan kita. Pesan utamanya tentu saja tentang analisis teori konflik ini yang disampaikan lewat media video AI yang inovatif. Efek yang diharapkan pastinya adalah edukasi mendalam buat kita semua. Dan yang paling ditunggu, feedback berupa penilaian yang objektif untuk UTS ini. Akhir kata, mari kita renungkan bareng-bareng. Kalau hukum terus-terusan membutakan diri terhadap keadilan historis masyarakat kecil, sampai kapan petani kita harus terus menjadi orang asing di tanah airnya sendiri? Terima kasih.